Alhamdulillah sudah sampai di stasiun Maguwo, dan saya kalau di stasiun Maguwo itu selalu bertemu dengan Pak tukang ojek yang sekarang saya wawancarai ini. Kebetulan beliau adalah sekian tahun yang lalu adalah orang yang pernah saya kenal. Setahu saya dulu beliau setiap habis subuh berkeliling naik sepeda untuk mengantar koran ke para pelanggan, dan hebatnya sambil mengantar koran beliau juga mengantar jajanan. Saat itu beliau masih kuliah, tetapi memang dasarnya orang nggak bisa diem, ditambah bonusnya beliau tipikal orang yang keras kepala. Pokoknya kalau nggak keras bukan kepala katanya. Bersama dengan Mas Eko. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Eko? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana keluarga sehat Mas Eko? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Mas Eko itu sekarang berapa anaknya? Anak saya 3 Pak. 3. Terus yang paling gede? Yang paling gede umurnya sekitar 30 tahun sudah bekerja. Sudah bekerja. Kalau boleh tahu bekerja di mana Mas Eko? Ya Alhamdulillah jadi ASN di Kementerian Pertahanan di Jakarta. Oh, jadi ASN di Kementerian Pertahanan. Jadi apa Mas? Jadi perawat. Oh, jadi perawat. Kalau yang nomor 2? Yang nomor 2 swasta di FAT. Di swasta di FAT. Terus yang nomor 3? Nomor 3 masih kuliah profesi nurse keperawatan. S1-nya Oh, berarti tiga-tiganya anaknya Mas Eko ini kuliah semua? Alhamdulillah kuliah semua. Sebentar Mas Eko, kuliah itu kan biayanya nggak murah. Iya. Bagaimana panjenengan mencukupkan biaya untuk anak-anak panjenengan di pendidikan tinggi itu Mas Eko? Ya berawal sih pengen bisa, kalau dari kondisi pentingnya awalnya untuk ngasih materi mungkin ya kita agak sulit ya, paling seperti saya bilang bahwa ilmu itu yang bisa kita kasih ilmu. Jadi dengan cara masih pendidikan setinggi mungkin. Mengenai biaya itu ya kita sambil jalan lah, gimana caranya selama itu halal diupayakan. Alhamdulillah kasih jalan sedikit-sedikit lah, gimana cara. Allah alam kadang-kadang di luar nalar itu Pak. Jadi pokoknya yang penting niat ini upayakan. Sebentar, ada 2 pertanyaan. Selama panjenengan menyekolahkan anak-anak, secara real pekerjaan apa yang panjenengan jalani? Ya berdagang. Berdagang. Selain berdagang segala hal lah, entah jasa, entah makanan, entah apa ya, intinya berdagang. Intinya ya, berdagang. berdagang. Nah, terus perojekan itu mulai kapan? Perojekan itu sejak 2000, saya belum lama Sejak online itu kita 2015. 2015. Tadi panjenengan mengatakan
ada banyak yang tidak masuk nalar dalam perjalanan itu. Bisa kasih contoh Mas Eko? Ya kebetulan ya alhamdulillah di tengah menyekolahkan anak itu saya menyelesaikan juga kuliah saya. Oh, sebentar. Ini kok banyak yang mencurigakan ini. Loh, Bapak sendiri jadi waktu menyekolahkan anak, Bapak sendiri juga masih kuliah? Iya, masih kuliah. Jadi saya punya anak tuh anak mahasiswa semua. Jadi bapaknya mahasiswa, jadi saya punya anak tuh selagi saya mahasiswa, jadi tiganya anak mahasiswa. Jadi ini perkumpulan mahasiswa ini ya? Jadi mahasiswa, jadi mahasiswa. Kenapa saya putuskan saya menikah di saat mahasiswa? Pada prinsipnya saya kan syarat orang menikah itu kata sudah punya penghasilan. Ya pernah saya juga gitu, kata saya perhatikan orang tua saya itu, mereka sukses setelah menikah, baru segalanya punya. Bukan bekerja dulu baru, nah coba misalkan saya balik. Pengalaman orang tua saya itu bekerja berapa tahun itu menikah ya dia punya, tapi buat saya itu lama. Coba saya percepat, saya nikah, mahasiswa, dapat pekerjaan, saya nikah. Dengan kata lain, Mas Eko punya keyakinan menikah itu membuka jalan rezeki. Iya, jadi hitungannya gini. Kalau jadi misalnya, sebentar, pelan-pelan dulu iya. Pak Ketua. Jadi waktu itu di rumah itu, yang satu adalah mahasiswa yang hampir abadi, iya, terus yang tiga mahasiswa beneran. iya. Nah, kalau Pak Eko sendiri kuliah di mana Pak Eko? Saya dulu kuliah di UPN. Di UPN Yogyakarta? Iya. Ngambil? Jurusan pertambangan, itu kan kuliah yang paling lama dan sulit selesai. Betul. Nah Dan itu lulus? kalau alhamdulillah lulus. Yang bener? Ya mau yang bohong ya. Oh, Alhamdulillah lulus. Jadi ya itu tadi, daripada bosan kan nggak selesai, gimana caranya? Ya, nikah enak kali ya. Selesaikan kuliah itu, pulang kuliah ada istri ya, pokoknya coba. Nah, terus pada waktu panjenengan kuliah sambil menikah itu, apa nggak merepotkan biaya orang tua panjenengan menghidupi? Memang di situ beratnya waktu izin. Waktu izin ke orang tua. Pak, saya nikah aja kali Pak ya, bilang gitu. Kenapa? Dengan pertimbangan yang normatif lah, nanti gini. Problemnya kan kenapa sih? Kuliah saya lama, beda dengan fakultas lain yang bisa sekian tahun selesai. Nah itu kelihatannya bukan itu nggak bisa dihitung. Coba kalau selesai kuliah kalau sudah 20 tahun, ada sesuatu yang hilang kebutuhan diri saya kan, saya percepat, saya balik itu. Yang penting. Terus Mas Eko, berarti tiga-tiganya anak panjenengan itu, yang satu sudah mentas, sudah berkeluarga, yang dua mentas, sudah mentas. Yang nomor 2 juga sudah, kita sudah berkeluarga, tinggal juga. hanya satu. Iya. Wah, berarti tugas paling asasi dari sebagai seorang bapak nyaris selesai ini dong Mas. Insya Allah. Oh, alhamdulillah. Moga-moga dilancarkan rezekinya oleh Allah Mas. Nah terus Mas, panjenengan saya perhatikan senang sekali di bandara ini. Kenapa panjenengan tidak memilih berjalan keliling dan segala macam itu? Iya, apa karena panjenengan males atau enggak? Situ karakter saya tuh enggak senang menunggu. Saya lebih senang menjemput. Saya kenapa begitu? Jadi rezeki itu bukan dicari, rezeki sudah ada jatah kita, tinggal kita jemput. Saya nggak mau didikte, menjemput aja harus didikte orang. Kalau online tuh buat saya itu menunggu pemberian, karena kita bisa ambil sendiri ya kita mau. Cara bermakna bisa itu makanya usaha di situ kita nentukan usaha apa kita ambil. Maka begitu berangkat tuh saya mau ambil rezeki saya, ya itu pasti akan dapat, bukan saya mencari. Karena saya ambil sudah ditentukan lagi rezeki saya pasti cukup seakhir hayat. Hari ini berapa? Ya. Panjenengan sudah jadi orang tua. Ya. Berarti sudah punya besan. Iya. Sudah punya menantu. Iya. Sudah punya cucu. Sarjana lagi. Nggak malu Mas sampean Mas? Ya malu. Ya kalau kita sudut pandangnya, kalau saya malu lebih malu kalau sama Gusti Allah yang ngasih amanat, kalau itu tidak bisa ini, bukan malu. Jadi malunya bukan karena malu saya sarjana, bukan itu. Jadi panjenengan justru malu kalau amanahnya Allah yang berupa anak itu tidak bisa terurus dengan baik. Karena ego kita dengan gengsi itu. Gara-gara gengsi atau ego kita. Allahumma sholli ala. Karena gengsi kita kadang-kadang kan ego kita yang bikin kita tanggung jawab jadi terlalaikan. Tak gengsi apa. Saya lebih malu kalau anak saya nangis, tidak bisa sekolah atau tidak bisa jajan apa, daripada saya malu hanya pekerjaan katakanlah kok jasa begini. Ya alhamdulillah, mungkin saya pernah ada pengalaman Pak gini Pak. Waktu anak saya kecil itu, anak saya daftar sekolah SD harus ngisi kolom pekerjaan
orang Orang tua. tua. Ditanya, Pak, Bapak kan, saya ditanya, Bapak kan sarjana, kok kerjanya cuma seperti itu? Bos, sesuai ijazah Bapak. Sejasa itu setek sebagai orang tua, sedih, tapi bagaimana? Saya langsung mohon pada ya Allah, tolong kabulkan doa anak saya ini supaya saya bisa dapat pekerjaan sih di ijazah saya. Alhamdulillah dalam begitu ketemu teman lama di bandara, entah holo gimana, ditawarkan, Eko ya, selesai nggak kuliah? Sudah selesai. Masih mau kerja di tambang nggak? Bilang gitu. Ya masih lah. Ini saya cuti. Besok siapkan ijazahnya, saya bawa ke kantor saya. Alhamdulillah saya bisa kerja di tambang. Jadi ijazah sempat terpakai. Dari tahun berapa dan sampai tahun berapa itu? Ya dari tahun 2012 ya Sampai? sampai 2020. Tuh lama. Nah, terus kok mengundurkan diri kenapa? Ya saya mau dipindah, mungkin kan itu batubara jatuh, pengurangan karyawan kan. Di tempat resign, kemudian saya pindah ke perusahaan lain, sampai itu pindah. Terakhir saya di pengeboran di Padang itu. Gitu. Setelah itu ya sudah saya kembali ke 2017-18 saya udah ke Jogja lagi. Yang penting Ijazah itu pernah digunakan dan anak saya sempat bangga gitu. Jadi karena anak saya itu saya nggak jadi termotivasi gitu. Sebenarnya awalnya saya sudah, itu yang pertama. Yang kedua itu saya udah malas selesaikan kuliahnya. Tapi itu saya bilang, itu udah selesaikan kuliahnya. Oh, itu tanggung jawab orang tua. Ya saya selesaikan, udah selesai. Tahap berikutnya anak saya mengingatkan, itu jasanya dipakai Pak, susah-susah. Alhamdulillah dikabulkan. Nah itu kan ya walaupun sesaat tapi hidup sudah dijalankan. Perkara begini kan mungkin ya sudah garis hidup kan begini. Jadi kita bahagia aja lah, bersyukur aja. Baik Mas Eko, kalau boleh Mas Eko, saya minta kata-kata hari ini Mas Eko. Jalani, nikmati, syukuri, jangan lupa berbagi. Jalani, nikmati, syukuri, jangan lupa dan berbagi. jangan lupa berbahagia. Berbagi, Pak. Kalimat Berbagi. terakhirnya Pak Jangan lupa Eko berbagi. itu, jangan lupa berbahagia itu Pak Eko itu kalau WA saya selalu di akhirnya ditulis jangan lupa berbahagia. Iya. Terus saya balas, kalau berbahagia nggak ada sebabnya, boleh nggak Pak Eko? Bahagia. Tetap kita harus bahagia. Jadi menurut pemikirannya Pak Eko, bahagia itu nggak perlu syarat, Tanpa syarat. bahagia saja. Bahagia saja. Ya kita bangun, bisa tersenyum, bisa ngopi, bahagia tuh. Pagi itu kita Siap. bahagia seperti gelas. Siap. Apa itu bahagia? Baik Mas Eko, kita meneruskan perjalanan masing-masing. Oke. Kita saling doa, Amin, amin. saling jaga silaturahmi, Siap. dan semoga keluarga kita senantiasa dalam perlindungan Allah. Ya. Keren Mas Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.